Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Anissa Fitri Kultimah, mahasiswi dari Praktikum Radiologi Diagnostik dan Radioterapi dengan NIM 240401221200029. Nah, kali ini aku akan menyampaikan mengenai laporan praktikum di BPAFK Surakarta mengenai kalibrasi sphygmomanometer dan elektrosurgery. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami kalibrasi sphygmomanometer dan elektrosurgery yang berlokasi di gedung aula Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta. Nah, alat dan bahannya sendiri, pertama untuk kalibrasi sphygmomanometer itu ada sphygmomanometer, manometer, thermogrometer, dan stopwatch. Kemudian untuk kalibrasi electrosurgery, yang pertama ada electrosurgery atau ESU, kemudian electrosurgery analyzer atau ESU analyzer, capit buaya, plate negatif, serta plate aktif. Oke. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai sedikit teori mengenai kalibrasi alat-alat ini. Jadi, apa sih sphygmomanometer itu? Sphygmomanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang penting dalam diagnosis berbagai kondisi kesehatan. Oleh karenanya, perlu dilakukan kalibrasi untuk memastikan bahwa parameter tekanan darah yang diukur itu sesuai. Jadi tidak ada kerusakan alat ataupun kebocoran yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran alat. Lalu ada electrosurgery unit atau ESU. Ini perangkat medis yang menggunakan arus listrik frekuensi tinggi untuk memotong dan mengentalkan jaringan selama prosedur bedah. Nah, jadi memang diperlukan kalibrasi untuk apa? Untuk memastikan keamanan alat dan kelayakan alat agar tidak salah target. Misalkan yang ingin dioperasi adalah perut, tetapi jika salah setting nanti bisa saja bagian kaki, bawah, ataupun paha yang dibelah oleh alatnya gitu. Jadi salah di bagian eh, pembakarannya. Lalu kita masuk ke kalibrasi. Nah, kalibrasi alat termasuk sphygmomanometer dan electrosurgery unit memang harus dilakukan sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk menjamin keakuratan hasil pengukuran. Nah, kalibrasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk pemantauan kualitas alat kesehatannya. Jadi kalibrasi alat medis itu penting ya teman-teman. Karena apa? Karena agar kita tahu bahwa alatnya ini masih layak atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan diagnosis. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja kalibrasi. Yang pertama untuk sphygmomanometer itu eh, periksa fisik. Mohon maaf. Oke, yang pertama itu ada pemeriksaan fisik dan fungsi unit tender test. Pastikan semua bagian dari badan hingga permukaan seperti bolt, manset, selang, katup, indikator, konektor, dan label itu berfungsi dengan baik. Kemudian untuk pengujian fungsi kinerja itu ada dua yang kita uji. Yang pertama, pengujian kebocoran, lalu laju buang cepat. Untuk pengujian kebocoran sendiri, lakukan instalasi seperti gambar 1.1. Setelah itu, berikan tekanan 250 mmHg, kemudian baca penunjukan penurunan selama 1 menit. Setelah itu, catat hasil pengukurannya pada lembar kerja. Untuk laju buang cepatnya, yang pertama, ganti manset dengan bejana logam keras dengan volume 500 mili plus 5%. Setelah itu berikan tekanan hingga 260 mmHg. Lalu buka katup buangan pada balon pemompa secara maksimal bersamaan dengan tombol mulai pada alat pengukur waktu.
Setelah itu, catat waktu yang dibutuhkan untuk membuang tekanan dari 260 mmHg ke 15 mmHg. Nah, nilai waktu buang cepat ini itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi, nilai toleransinya hanya 10 detik. Apabila lebih dari itu, maka dikatakan tidak layak dipakai atau tidak lolos uji. Kemudian untuk cara kerja kalibrasi elektrosurgery yang pertama, pengamatan fisik dan fungsi alat. Periksa kondisi fisik dan fungsi meliputi kabel, indikator, display, selungkup alat, elektroda bipolar, elektroda monopolar, plate netral, dan aksesoris lain. Lalu dicatat untuk fungsi fisik setiap bagiannya, apakah masih berguna atau tidak. Setelah itu, lakukan pemisahan alat dan pasang aksesoris kelengkapannya. Ada beberapa uji keselamatan menggunakan ESO ini atau ESA sesuai dengan kelas dan tipe alat. Ada pengukuran main voltage, protective earth resistance, kemudian main insulation resistance, applied part insulation resistance, enclosure leakage current, earth leakage current, dan passion leakage current. Untuk uji kinerjanya, yang pertama yang kita lakukan, hubungkan kabel dari ESU ke ESU analyzer dengan elektroda aktif itu dengan konektor berwarna kuning, lalu elektroda netral atau dispersif itu dengan konektor berwarna biru. Lalu atur resistansi pada ESU analyzer sebesar 50 ohm sebagai pengganti resistansi tubuh. Setelah itu, perhatikan range dan load impedance dengan ESU yang akan diukur. Lalu, pindahkan posisi selektor output power sesuai dengan range dan load impedance yang akan diukur. Setelahnya, posisikan switch selector pada pengukuran output power. Lalu, pilih menu cutting pada ESU, tentukan intensitasnya dari yang paling kecil ke yang paling tinggi. Setelah itu, tekan hand switch dan lakukan pembacaan pada display ESU analyzer. Catat hasilnya pada lembar kerja. Lalu, untuk uji leakage coagulation, itu pilih menu coagulation, lalu diulangi langkahnya, ini dari F sampai G. Setelah selesai, jangan lupa dimatikan semua peralatan dan dilepaskan kabel yang memang digunakan. Lalu, untuk data percobaan itu sendiri, untuk kalibrasi sphygmomanometer, kita temukan di sini, dari segi temperatur ruangan, terukur 21,2 derajat dari awal sampai akhir, dan kelembapan ruangannya itu 58,5 dan menjadi 59. Nah, setelah diamati bagian kondisi fisik dan komponen alatnya, semuanya baik ya untuk hasil pemeriksaannya. Bisa kita lihat di sini mulai dari badan permukaan, balon, rem, filter, couch, indikator, konektor, label, manset, pengatur titik nol, pengencang, valve penutup, itu masih sangat baik dari segi fisik dan fungsi. Selanjutnya untuk uji kebocoran tekanan setelah 1 menit itu terukur hanya 2,1 mmHg per menit ya. Masih sangat jauh dari nilai toleransinya yakni 15 mmHg per menit. Untuk pengukuran laju buang cepat itu juga terhitung 2,22 detik saja. Masih sangat jauh dari nilai toleransinya 10 detik. Lalu untuk uji akurasi tekanan, ini seharusnya dilakukan pengukuran 3 kali. Karena yang kita lakukan hanya 1 kali, hasil untuk uji akurasi tekanannya ini kurang tepat. Nah, tetapi secara keseluruhan itu dia masih layak pakai karena dari fisik fungsi masih berfungsi dengan baik. Lalu untuk uji kebocoran dan laju buang cepatnya itu masih sangat jauh di bawah toleransi. Pembahasannya adalah
Untuk uji kalibrasi sphygmomanometer dapat dilihat bahwa pada pengukuran kebocoran tekanan setelah 1 menit diperoleh hasil 2,1 mmHg yang berarti nilai ini masih di bawah 15 mmHg per menit yang merupakan toleransi nilai uji. Lalu pada pengukuran laju buang cepat itu diperoleh hasil sebesar 2,22 detik yang berarti nilai ini masih di bawah 10 detik yang merupakan toleransi dari uji laju buang cepat. Lalu untuk akurasi tekanan hanya terhitung 1 kali, jadi kurang tepat. Tapi secara keseluruhan, alat sphygmomanometer yang dikalibrasi itu lolos uji sehingga masih sangat layak untuk dipakai. Lalu untuk uji kalibrasi electrosurgery atau ESU itu ada beberapa uji yang diukur, yakni HF leakage current mode cutting dengan toleransi kurang dari 150 mA, lalu HF leakage current mode koagulasi dengan toleransi kurang dari 150 mA. Setelah itu ada juga pengukuran contact quality monitoring atau REM, dan terakhir ada pengukuran daya energi cutting itu dengan toleransi kurang lebih 20%. Nah, untuk metode ini memang dijelaskan cara penggunaannya saja dan dipraktekkan sedikit karena keterbatasan alat serta tempat. Jadi tidak semua uji dipraktekkan. Setelah itu juga ada bagian alat yang memang rusak, jadi seluruh ujinya tidak dapat dilakukan secara lengkap gitu ya. Kesimpulannya adalah sphygmomanometer itu lolos uji, sehingga masih layak digunakan, dan untuk electrosurgery itu tidak lolos uji karena ada bagian yang sudah rusak, sehingga seluruh parameter tidak dapat diujikan. Lalu ini ada sedikit lampiran. Nah, ini alat dan bahan kalibrasi yang kita gunakan untuk sphygmomanometer. Lalu ini adalah gambar dari ESU Analyzer atau electrosurgery analyzer-nya. Lalu ini adalah electrosurgery-nya. Dan ini adalah panduan sambungan plate. Jadi biar dia tidak salah sambung setiap kabelnya untuk cut, koagulasi, dan metode lainnya. Oke, mungkin dari aku sekian pemaparan mengenai laporan praktikum kunjungan di BPAFK Surakarta. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.